Begini nih Pak. Ada Baha. Kenapa Ki? Baha, ada Baha. Pak siapa? Kakakku. Tapi di sini tadi bilang. Tidak ada Ki. Siapa bilang tidak ada? Ibu di salon ini kah? Saya Miru. Iya di sini pergi tadi. Nabi bilang ibu di salon. Oh Bahak itu namanya. Iya lah kakakku di Kenapa mana? tidak bilang sama saya Ah, Bahak? di mana kemarin lu? Tidak ada. Kamar di mana? Jaki dulu, Jaki masa masuk. Kenapa Ki Kak? Eh, Bukan Bahak namanya sama saya Nabi bilang Bahri. Kamu dong, kamu biasa kau selalu kepacaran sama Yanu. Nah, main-main Kalau dia terpulang ya. Podcast edisi edukasi, motivasi, dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Malam. Senang sekali ya rasanya pada malam hari ini kita kehadiran sosok lelaki yang ganteng. Seperti brandnya Rudy Ganteng. Perkenalkan Kak, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Rudi Rajab Pasewai. Biasa dipanggil Rudi, biasa juga dipanggil Om Ruten. Om Rutan ya. Iya. Untuk inspirasi nama tak sendiri Kak, kenapa bisa sampai dipanggil Om Ruten. Uh-uh. Awalnya itu waktu saya ke Labuan Bajo, di sana ada keluarga saya. Di sana tuh ada minuman air mineral seperti ini, Ya. tertulis Ruteng, air mineral Ruteng. Pas saya posting di IG, yang mau ke Labuan Bajo pasti kenal air mineral ini. Saya posting di Facebook, di sosial media semua. saya posting, yang mau ke Labuan Bajo pasti kenal air mineral ini. Pas ada yang komen teman saya di sosial media di Facebook, dia bilang, ih pas banget dong Ruteng, Rudi Ganteng. Muncul di pikiranku di situ. Bilang, oh mau ku jadikan ini Brand. harus kak bikin usaha dengan nama ini Ruteng. Ku sambung lah, Rudi Ganteng, cocok. Masuk sekali kan. Iya. Mana mama tidak ganteng. Oh, tidaklah. Kak, bagaimana kabar tak ini? Masa Alhamdulillah baik sekali. baik di Iya. kegiatan tak ini akhir-akhir ini apa Kak? Kegiatanku akhir ini ya itu tadi, jualan online, terus punya salon juga, kerja, healing. Masih proses Kak Di? Ya seperti itu. Seperti itu. Kak, Ya, ada cerita menarik apa ini tentang cerita apa itu? Om Ruten? Cerita apa? Aduh. Cerita apa? Cerita hijrah. Oh, Bahas masalah hijrah. boleh dong, harus. Apa ini? Bagaimana ini Kak awal mulanya sampai dulu kan ya bisa dikata cowok lalu berubah cewek baru akhirnya hijrah. Cowok berubah cewek. Saya bahasakan bagaimana nih? Prosesnya. Iya. Awalnya Proses tak? Nggak apa-apa bisa bahas ini. Tidak apa bahas Ki. Ya. Jadi inspirasi di luar sana. Oh iya. Iya. Awalnya itu dari Shinchan. Shinchan. Iya Shinchan. Siapa itu Shinchan? Shinchan itu orang ku sayang sekali. Paling ku sayang nih di hidupku saat sekarang ini. Saat sekarang Iya. awal mulanya Awal mulanya itu Shinchan. Shinchan itu ponakan saya sebenarnya. Anak kakak saya. bukan yang lain Kak, karena ada biasa status galau tak kuliah ini ada Shinchan-Shinchannya. Ini Shinchan real, Shinchan junior saya. Ponakan. Oh berarti ada junior, berarti ada seniornya.
Entahlah. Dari awalnya dari situ. Dia masih TK pada saat itu. Kemenakan saya itu Rama. Dia TK. Saya berpikir, kalau SD nanti kemenakanku ini pasti lihat Kak seperti yang kayak dulu, yang kayak perempuan. Dia lihat Kak besar, dia lihat Kak kayak perempuan, pasti diolok-olok sama teman-temannya. Itu pikiranku pertama. Saya tidak mau seperti itu, kemenakanku diolok-olok sama teman-temannya. Kalau bukan saya sadari diriku, pasti bertengkar sama teman-temannya. Itu yang kuhindari. Makanya sebelum dia masuk SD, niatku berubah, harus Kak berubah penampilan. Dari situ awalnya dari situ. Kak Dia. Iya. Terus akhirnya dari situ apa lagi dibikin, maksudnya untuk menetapkan Ki Hatita kan dari awal situ baru sekedar pemikiran toh. Iya. Itu hari toh. Dari situ. Setelah itu ada sebelumnya orang datang ke salonku. Itu dia laki-laki, pakai celana cingkrang. Dia datang, kan di dalam salonku itu ada poster-poster banyak sekali poster yang model-model kayak perempuan. Iya. Kayak, model-model. Ya masa lalu lah. Ya masa lalu. Dulu itu di dalam salonku. Posternya tidak boleh ada poster yang lain selain foto-fotoku. Karena pada saat itu merasa cantik. Sok cantik ya. Harus pede itu. Iya, Pak. Di situ pas itu orang datang lihat-lihat foto sambil senyum-senyum. Di pikiranku itu, ini orang pasti mau sama saya deh. Saya lagi mencukur. Ada customer kok, ada saya cukur. Terus itu orang datang tiba-tiba di depan salon itu ada poster besar sekali. Poster besar sekali. Poster foto perempuan saya Dia lihat, dia sambil senyum-senyum. Saya perhatikan dari dalam. Kenapa ini senyum-senyum orang? Iya. Di pikiran kok mau sama saya mungkin. Itu di pikiran kok mau sama saya. Ternyata saya salah kaprah. Pas dia setelah saya cukur itu orang, saya panggil di sini Pak, cukur. Saya tidak mau cukur. Saya boleh minta air minum, air putih. Oh iya, sambil saya sinis Kak. Kenapa ini orang apa maunya sebenarnya ini, mau cukur atau mau kasih jatuh mood? Iya, Itu tapi kebetulan tipeku sekali pada saat itu. Pada saat Iya, itu. pada saat itu tipeku sekali. Pas itu saya kasih air minum. Dia bilang, ini foto tak semua Kak? Bilang, lihat Meki sama lihat tombak Kak. Kalau itu fotoku berarti saya itu. Jadi dia bilang, kalau meninggal nanti bakar ini foto. Nggak kenapa Kak? Langsung Meki berubah ini. Tapi pembawaannya bagus. Jadi saya ladeni juga. Tapi dengan sinisku. Karena di pikiranku tadi, oh ini cowok mau sama saya. Iya di pikiranku. Pede tombak iya, ini dengan pedenya saya nih. Pas dia bilang, apa? Dia bilang, bakar mini. iya bakar mini foto-foto tak sebelum meninggal. Iya. Setelah itu bilang, oh iya. Sinis Mbak, terus saya pegang HP, tidak pernah mikuladeni. Tidak pernah mikuladeni. Oh terima kasih ya akhirnya. Pas setelah itu pergi. Siapa itu tadi orang? Kurang ajar sekali, langsung bakar foto-fotoku. Cantik, kukira Tommy mau sama saya. Mau cukur juga tidak. Jadi setelah itu pulang Kak ke rumah, 3 hari setelah itu pulang Kak ke rumah. Pulang Kak ke rumah, saya tanya ini sama keluargaku, dia bilang, besok lusa kalau saya meninggal, harus kau bakar semua fotoku sebelum kau kuburkan mayatku. Harus kau bakar. Langsung bilang semua saudaraku, kenapa kok begitu tiba-tiba langsung marah-marah. Ibarat sadar mau kok. Pokoknya tidak mau Kak, harus kau bakar fotoku, semua sebelum kau meninggal. Itu ji pesanku, padahal tidak ada ji yang aneh-aneh, tidak ada. Setelah itu selesai. Tiba-tiba pas Kak potong rambut, saya potong rambutku toh. Tapi dengan pertimbangan, maksudnya kenapa bisa sampai memutuskan Maki dipotong ini rambut? Pasti dilema Ki itu hari itu. Saya sudah pikir sebulan sebelum saya mau potong rambutku, karena itu tadi kemenakanku Sincang. Tidak mau Kak jadi bahan olok-olokan karena orangku sayang sekali gitu. Pas saya potong rambutku, saya lagi live di Facebook. Terus ada orang yang bilang,
berubah ke Rudi hijrah mi. Nah, foto mi rambutnya. Padahal tidak. Saya tidak tahu sebenarnya itu hijrah seperti apa. Belum didalami Iya, belum. Baru kak potong rambut. Kan pikiranku, oh masih mau ya berpakaian perempuan. Saya masih mau berpakaian perempuan, tapi kalau di saat ada kontes-kontes, kalau ada kontes-kontes baru maka lagi berpakaian perempuan. Itu pikiranku awal. Ternyata tidak. Pas semua itu ada nih orang yang kuliah komentarnya dia bilang, bagus Miki begitu kak, jangan Miki kembali lagi seperti yang kemarin. Ada yang bilang, kenapa kok begitu, jelek sekali kok begini. Nah di situ mi saya pikir selalu Mak terbebani dan malas Mak juga dandan. Di situ malas kak dandan. Pada saat itu juga saya bulatkan pemikiranku, semua poster-poster yang ada di dalam salonku saya bakar. Dibakar semua. Semuanya saya bakar. Iya, saya bakar semua itu poster-poster dalam salon. Untuk ini sebelum datang yang itu tamu yang kita maksud, setelah kejadian keponakan tak ini? Atau sebelumnya? Sebelumnya. Oh, duluan kini datang. Iya, duluan kini datang yang orang yang saya tidak tahu itu orang siapa. Saya tidak tahu itu orang siapa. Sebelum ini keponakanku. Di situ saya rampung semua. Capek Mak juga dandan. Malas Mak juga kulihat muka aku dandan begini bikin alis tak 1 jam. Kalau pergi kak keluar sama teman-teman. Mulai makin jenuh. Mulai Mak jenuh dong. Tapi yang kupikirkan lagi, di mana Mak mau ganti ini semua pakaianku, pakaian perempuanku menjadi ke pakaian laki-laki. Di mana Mak mau ambil uang? Nah, kalau belanja kak susah kak, kurasa cari gitu uang. Ini bagaimana itu 3 lemari, 1 lemari di rumah, 1 lemari di salon, mana nih heelsku yang tinggi yang saya pesan-pesan banyak itu. Sekali Iya susah. Itu ke mana baju-baju Iya juga. mana tas-tas apa semua, make up apa semua. Di situ Mak berpikir. Tapi saya selalu kak buka Instagram, harus kak cari inspirasi, lihat ini bagus penampilannya, harus kak ikuti seperti ini. Tapi tidak mau kak setengah-setengah. Mau kak harus kak berubah, tapi mau kak yang kelihatan laki, tidak kelihatan pendek. Begitu. Harus aku kunci badan di depan umum begitu istilahnya. Image tadi yang mau dibangun dulu pada saat berubah Ki, bukan sekadar berubah. Ya, ini hari berubah besok lagi kembali. Tidak, saya tidak mau. Belum senatkan. Pasti itu ada nih semua orang-orang yang baik yang komen bilang jangan kayak begitu kembali kak. Di situ nih saya ketemu sama temanku yang saat sekarang ini yang ada di komunitas itu Pejuang Subuh. Di komunitas Pejuang Subuh kasih arahan. Cerita-cerita bagaimana bagusnya ini Ruth kalau kita bentuk begini. Pejuang Subuh. Itu nih di situ maka pas kak bergabung di situ juga saya batasi pergaulanku sama teman-temanku yang lain karena pasti yang dulu itu banyak sekali pergolakan ini banyak yang sekali pro kontra sekali. Makanya itu pas kak berubah nggak mau kak, ceritanya masih mau kak berpakaian perempuan toh. Tapi kupikir masa kembali kak lagi, padahal banyak mini masukan yang kasih kak yang baik-baik. Dan di situ nih pelan-pelan dan sudah miku bakar semua itu poster toh. Berpikir Mak, mana itu orang yang pernah datang bakar mau foto bakar minta fotomu itu ku cari. Kalau lihat Mak sekarang sekarang sudah berubah Mak. Alhamdulillah. Sudah berubah Mak, berubah dalam arti berubah penampilan Mak, ceritanya toh. Di mana mau ada Mak sekarang, tapi sampai sekarang ini tidak pernah bisa lihat muncul lagi. Masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri itu. Banyak orang bilang saya berubah karena orang tuaku, bukan didatangi mimpi katanya, itu bukan semua hoax semua itu. Hoax. Banyak orang bilang begitu, bilang didatangi mimpi sama orang tuanya begini. Sempat juga saya dengar didatangi mimpi 3 hari berturut-turut. Dia bilang seperti itu. Tidak, berarti memang awalnya dari keponakan akhirnya memutuskan Maki pelan-pelan. Ada berapa lama prosesnya itu kak? Proses perubahan? Berapa lama? Kan tidak langsung Ki. Pokoknya intinya 1 bulan sebelum saya mau potong rambut itu sudah kupikirkan sebelumnya, harus kak penampilanku nanti seperti ini, tidak mau kak berubah begini jadi bahan olok-olokan, tidak mau kak. Mau kak orang lihat kak berubah itu Rudi, mau kak lihat dulu basicnya yang seperti ini, harus kak ikut. Mau kak orang lihat ikuti kak juga, bilang kalau saya
berubah begini, ada teman-temanku juga bisa ikut di belakang. Iya, Seperti itu. mudah-mudahan, Iya. amin. Mbak, Kak, betul sekali Iya. itu. Tapi ini masih proses Iya. perubahan penampilan, belum Iya. yang lain-lain. Iya, kan namanya hijrah itu Iya, tidak butuh langsung proses. Iya. Mbak, Kak, betul sekali untuk menuju ke arah yang lebih baik pasti harus ada proses yang Iya. dijalani. Terus Kak, untuk baju-baju tak yang lama-lama yang dulu Yang kemana dulu, itu? Ada yang saya bagi-bagikan ke keluarga, ada yang saya kirim ke Labuan Bajo. Pokoknya saya kasih itu pun yang perempuan. Perempuan dia. Iya, bukan teman-temanku yang dulu. Sebagian ya saya kasih teman-temanku yang dulu yang ngotot bilang kasih mah itu, kasih mah itu, bilang kalau saya kasih otomatis saya suri juga seperti yang Iya, dulu. masih disupport disupport untuk- yang iya. begitu. Tapi tidak mau kak suruh langsung berubah karena orang sudah susah sekali. Contoh disuruh berubah, potong rambutmu susah, tidak bisa kalau bukan dari hatinya. Hati. Iya, harus dari hati. Saya ini perubahanku banyak orang suruh bilang berubah, mau tidak pernah, banyak sekali. Ada sampai omku dia bilang saya kasih kau uang 1 juta potong rambutmu. Pada saat itu lah Iya. potong rambutmu, mengamuk-ngamuk, tidak pernah kamu giliran sudah mau potong rambut, saya menagih bilang ini sudah mau potong rambut ya, mana mau yang kita janjikan kak, bilang bukan janjiku dulu kau suruh tidak mau kok, sekarang tidak, karena itu dari hatiku sendiri yang mau betul-betul potong rambut, mau berubah penampilan seperti itu. Lain dulu, lain sekarang Ya, nih. lain dulu. Ini Kak, awalnya tuh maksudnya kenapa bisa sampai terjerumus kayak Terjerumus seperti apa? bagaimana maksudnya sampai bisa bersifat kayak keperempuanan begitu ya? Begitu. Iya. Mungkin karena ya yang seingatku itu waktu kecil kak selalu kak bergaul sama perempuan, selalu kak dibawa sama perempuan, jadi mungkin itu dekat kak sama perempuan nyaman kak. Kalau ada laki-laki dekat kak bukan tidak nyaman tapi kayak risih. Ada kelihatan risiko tapi ada juga kelihatan senangku. Tapi saya tidak tahu, saya biasa belum kak berpikir seperti apa itu. Kenapa kak senang di posisi perempuan, karena nyaman kak, mungkin karena selalu kak sama-sama, selalu kak dijaga dulu waktu kecil sama perempuan, sama kakak-kakak perempuan, sama sepupu-sepupu selalu perempuan. Jarang kak bergaul sama laki-laki. Mungkin di situ pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Iya. Tapi untuk dulu Kak, bagaimana sampai bisa orang tua tak terima Ki? Kan pasti sulit sekali keluarga terima kita dengan keadaan tak yang seperti yang itu. kayak dulu. Iya. Kalau keluarga Pasti ada cerita yang menarik. ada. Dulu itu kayak saudara-saudaraku ini ya, ada saudara laki-lakiku yang tidak senang sekali lihat kak seperti dulu kayak perempuan-perempuan begitu. Sampai dia pukul kak, sampai dibawa ke tukang urut. Iya, dipukul sampai dibawa tukang urut, mau mak digantung sama orang tua. Ya Allah. Iya. Pernah itu waktu saya curi bajunya kakakku. Iya, pernah cerita Kak Ya, Diana. pernah saya curi bajunya kakakku itu kalau maghrib, kalau menjelang maghrib, saya curi itu di lemari. Baju perempuannya 1 lembar. Saya lempar, saya selipkan di pohon pisang, terus saya simpan di lapangan pemuda. Sebentar malam saya harus di sini sebentar malam. Tempat mangkal ceritanya. Tempat mangkal ceritanya di situ di lapangan pemuda. Ada temanku, partnerku itu, satu sahabatku dulu, saya temani, dia curi juga bajunya kakaknya. Tapi dia kayak direstui sama orang tuanya. Kalau saya tidak, banyak sekali yang larangan-laranganku sama orang tuaku. Jadi saya curi, saya simpan di lapangan pemuda, di bunga kertas itu, saya simpan di situ. Terus malamnya saya beraksi nih, keluar mak Beraksi? iya, keluar mak. Bahasa ada beraksi Iya, nih. bahasanya beraksi. Keluar mak dari rumah. Saya keluar dari rumah, pergi mak di lapangan, bawa mak itu nih, ku bawa sarung pantai, ku ikat gitu di pinggangku, baru ku pakai itu baju kakakku sambil tahan-tahan orang di jalan. Hei cowok, singgah ke mampir. Begitu pas yang lewat
keluarga aku lewat. Itu keluarga aku. Biasa pagi-pagi selalu datang di rumah. Saya tidak tahu kalau itu keluarga aku datang. Saya lihat tadi malam Rudi ada di mana? Di lapangan pemuda. Ada di lapangan pemuda pakai baju perempuan. Mengamuk semua keluarga, mengamuk semua saudara-saudaraku. Ada saudaraku satu laki-laki mengamuk sampai udah tinju saya di sini kok sampai Keseleo. Iya sampai keseleo. Dia bilang pikku apa istilahnya? Dia dah napa pikku Iya, udah kasih pikku kan sampai di bawah kan di tukang urut. Ya Allah. Ya, sampai bawah kan di tukang urut di situ nih orang tuaku. Ada saudara tertuaku dia bilang, jangan aku selalu pukul, aku capek, aku itu kalau selalu aku kasih begitu, biar aku bagaimana tetap tonji begitu, biar aku bagaimana tetap ji begitu. Di situ nih sampai sekolah saya bolos sekolah, enggak sampai ke sekolah, masuk di salon. Di salon. Iya, sampai masuk di salon, tidak pernah masuk sekolah, bolos Kak. Masuk di salon di teman-temanku. Belajar kayak juga. Iya, di situ maka biasa belajar melihat orang potong rambut, muncul nih di situ. Ide tak untuk bangun salon iya, juga. Bukan belum bangun, baru terus? ada miniatku ceritanya bilang, di sini kayaknya dunia aku deh. Di situ mak selalu belajar, enggak pernah masuk sekolah. Jadi untuk sekolah tak Kak selesai aja kayak juga pada saat itu. Saya sampai SMA tidak sampai. SMA tidak karena pergaulan. Karena pergaulan. Disesalkan tidak Kak? Kalau Tidak. disesalkan, Tamat kayak. kalau dulu saya tidak sesalkan. Kalau sekarang baru aku sesalkan di saat penampilanku seperti ini. Begitu Iya, Kak. aku sesalkan karena pas Kak menghasilkan uang itu mendapatkan uang hasil dari keringatku itu SMP kelas 3. SMP kelas 3. Tapi Iya. maksudnya selain berubah kayak begitu kan ada juga pemasukan didapat, jadi mungkin itu yang bikin Ki juga akhirnya berdiri sendiri dia. Iya, di situ Kak mendapat uang hasil keringatku sendiri. Dan aku kasih nih orang tuaku. Tadinya tuh orang tuaku galak sekali berdua almarhum. Setiap Kak apa yang kulakukan tentang perempuan pasti marah, apa yang kulakukan tentang perempuan pasti marah semua. Pas Kak menghasilkan uang, mungkin itu uang menurutku setan. Setan. Iya, karena contoh begini, saya kasih orang tuaku uang dengan hasil kerjaku, Iya. itu gembira. Tadinya dia marah dengan gaya-gayaku, langsung perlahan-lahan tidak terlalu marah. Aku pikir ini uang kayaknya yang bisa tutupi orang tuaku tidak marah sama saya. Sampai-sampai saudaraku juga seperti itu. Selalu bisa belikan rokok. Selalu kubelikan rokok. Kalau marah ya marah, tapi kalau untuk memukul tidak pernah main tangan. Di situ nih kupikir, kenapa ku bilang itu uang setan? Kulakukan yang salah. Kulakukan yang salah. Setiap saya kasihkan uang, Ya langsung, Adam Ki lagi. Iya, langsung ke Adam. Berarti ini uang yang bisa jaga Kak ceritanya untuk tidak pernah Kak dipukul. Makanya giat Kak untuk cari uang dengan hasil keringatku sendiri. Supaya didukung Ki Iya, supaya pada didukung saat pada saat itu. Kak di didukung, berarti Kak. tinggi banyak penghasilan tak? Penghasilanku dulu penghasilan sedikit jadi dulu untuk kayak potong rambut. Itu kan masih ikut-ikut Kak di salonnya orang. Di salonnya orang. Iya. Sampai akhirnya berdiri sendiri Ki, Sampai bagaimana? akhirnya, sebelum ceritanya? berdiri sendiri, saya bahas sini. Bahas maki apapun yang Saya pernah jadi mucikari. Cikari Kak. Amara. Oh ya Allah. Bagaimana prosesnya sampai bisa kita terjun di dunia yang seperti itu? Dunia seperti itu karena kan saya bergaul banyak perempuan. Saya tidak tahu itu mucikari seperti apa. Banyak temanku perempuan, jadi bergaul di salon. Kalau orang bergaul di salon, sebagian itu perempuan bergaul di salon biasanya itu kayak dibilang perempuan nakal, padahal tidak, karena berbaur sama bencong-bencong itu enak. Iya, kayak seru begitu tuh. selalu Jadi, banyak ketawa ada orang. nih laki-laki hidung belang yang lihat, temanmu dulu kasih kenal Kak begitu. Kebetulan ada temanku satu di luar daerah nakal. Di situ itu yang ku pergunakan mencari uang. Ya Allah Di situ Kak. bisa kasih kenal sama teman-temanku di Bulukumba. Berapa anak-anak tak itu dulu Kak? Tidak ada aja anak-anak, cuma banyak sekali temanku. Kan kalau menghasilkan uang dengan hasil tak pasti gembira sekali Ki. Di situ nih biasa
Mak jalan, diajak mak pi makan sama om-om, sama teman-temanku perempuan. Nah, di situ. Tapi ada juga didapat dari itu hasilnya. Ada. Di situ nih pergunakan uang. Di situ nih berpikir otak. Bilang, oh besok harus begini, kerjasama mak sama teman. Oh besok kau harus ku cantik, harus ku begini karena seleranya ini om-om kayak begini. Bilang, masa? Bilang, iya harus ku begitu. Dibahas semua berarti kita mentong ajar Iya, karena orang saya mau Kak. hasilkan uang dengan itu. Iya. Tapi gampang Ki memang Kak. Iya, gampang sekali. Pada saat itu 2000 milenium sudah ada pegang, maka uang masih susah sebenarnya. Yang 100.000 itu susah sekali kayak dulu. Susah, Dulu iya. Kalau bagi saya susah sekali Kak pegang itu 100.000 pada tahun 2000. Saya aku pegang 500.000. Itu banyak sekali, itu harga rokok masih 8 ribuan pada saat itu. Tapi ada pemasukan tak Iya, kita. ada di situ. Dipegang maka uang ya bisa dibilang tidak halal, tapi Jelas. iya. Iya. Tapi Habis di begitu. Iya, tetap habis. diikuti toh itu Habis. itu namanya dunia kelam itu Iya. yang menghasilkan sesuatu pasti ya tidak berkah Kadi. Betul, tidak berkah. Beda dengan sekarang, dapat Kak sedikit tapi berkahnya Luar biasa luar biasa dirasakan. sekali. Kurasa sekali. Iya Kak. Sampai akhirnya keluar Ki. Bisa Ki keluar berhenti. Jadi Jadi monster. susah saja kubahasakan. Bilang Ki Waria dia dulu Iya. keluar Kak dari itu. Itu Mi harus Kak bergaul sama orang-orang soleh, harus Kak bergaul sama orang-orang yang bawa Kak ke jalan yang baik. Itu bergaul Kak sama itu. Di situ Mi perlahan-lahan yang tadinya teman-temanku panggilkan Kak Bunda, sekarang panggil Mi namaku Kak Rudi. Dulu tuh teman-temanku pengen Kak Bunda. Senang begitu pasti. Weh, seperti aku rasa Bunda siapa dia? Atau dipanggil Ki Bunda Iya, di. senang Kak dipanggil. Karena tidak mungkin Kak dipanggil om baru panjang rambut. Iya, Kan tidak lucu. Udah jaga perasaan Iya. itu padahal halu. merasa Jaki juga halu pada saat itu. Kalau dulu tidak, baru aku rasakan semua. Pernah Kak dulu jadi olok-olokan, pernah Kak dulu dipuji-puji bilang cantik. Baru aku rasa semua kayak bukan Kak Jiki tapi gelek-gelek aku rasa. Di belakang layar mungkin bisa menampilkan tidak apa-apa ya Kak ditampilkan foto dulu tak waktu Tidak apa-apa jadi selagi untuk apa dia? biar dilihat perubahannya sekarang Tidak apa-apa Ji. dengan yang dulu. Tim belakang layar ada tidak? Listip merah merona, rambut panjang pirang, alis aman jalis. Pintarnya berarti bikin alis. Sampai sekarang masih bisa Kak make Masih up. bisa. Bagaimana tanggapan Talia ini foto Kak? Kalau dilihat Ki. Tanggapanku Bagaimana perasaan tak sekarang? biasa gele-gele mak lihat tidak seperti dulu. Dulu itu bangga sekali Kak posting ke foto perempuanku. Kalau sekarang ya kalau untuk menjadi inspirasi buat orang-orang untuk berubah, biar mi ku posting ya bukan untuk ku posting, biar mi untuk ku perkenalkan orang-orang kalau saya seperti ini dulunya yang tidak kenal Kak sebelumnya. Tapi akhirnya sekarang Iya, yang dilihat sekarang. masa lalu biarlah berlalu. Biar mi. Tapi kalau mau Kak ditanya mungkin lagi kembali Iya. berpakaian Perempuan. Sempat pencitraan Ji nih. makanya itu yang saya mau bahas. Banyak orang bilang saya berubah karena pencitraan. Karena saya itu berubah tidak mau Kak jadi orang munafik. Mau Kak berubah begini mi adanya. Ini mi sayang sebenarnya. Berubah Kak karena bukan karena orang. Berubah Kak karena keluargaku kujaga. Tidak mau Kak keluargaku dibilang kenapa itu Rudi begitu di luar. Tidak mau Kak, itu yang semua kujaga. Teman-teman dekatku, sahabat-sahabatku, tidak mau Kak teman-temanku dilarang bergaul sama saya sama teman-teman yang lain. Kenapa kok bergaul sama Rudi padahal itu Rudi begini orangnya begini. Terserah mi yang mau terima Kak. Yang seperti ini begini mi saya. Begitu. Kalau untuk sekarang Kak toh ada tidak yang disesalkan kedua orang tua kan sudah tidak ada Kak toh
Iya, meninggal semua. Pasti ada hal yang sangat disesalkan sampai tidak. Ada yang kusesalkan. Yang kusesalkan itu kenapa Kak di saat saya sudah berubah, kenapa orang tua aku tidak lihat Kak di saat saya berubah? Pengen sekali Kak mau itu tadi aku bilang yang orang bilang didatangi mimpi sama orang tuanya karena berubah. Padahal tidak seperti itu. Itu mau sekali Kak orang tuaku datang di mimpiku. Lihat Kak saya berubah Mama. Begitu. Dia yang kusesali itu. Itu dia tidak lihat. Tidak lihat Kak berubah. Sampai Iya deh. Mau Kak itu dilihat Kak berubah sebelum pergi. Tapi mudah-mudahan di sana tenang ya, gitu tenang Kak, melihat Kak seperti ini. Iya, kirim doa saja Iya, banyak-banyak. selalu pasti. Iya Kak. Terus Kak kalau untuk Jodoh. Apa ini jodoh apa ini? untuk keinginan Nah, sekarang kalau ditanya Kak untuk sekarang dan ditanya Kak untuk yang dulu, kalau dulu ditanya Kak Ruth mau aku menikah, pasti bilang ih nggak mau Kak, masa mau Kak lesbian. Tapi kalau sekarang ditanya Kak untuk mau menikah, kalau saat sekarang kalau niat sudah ada. Dulu itu tidak ada sekali niatku, tidak ada seujung kuku pun tidak ada. Kalau sekarang niatku sudah ada tapi belum di saatnya. Kalau untuk menikah harus di calon istriku terima betul Kak saya seperti apa, di belakang saya seperti apa dulu, harus terima keluarganya calon istriku, harus Kak terima dengan kebusukanku yang dulu, yang pernah kulakukan salah, yang pernah Kak lihat pakai bulu mata palsu, harus dia tahu semua itu. Dan tidak mau Kak tidak mau Kak dijodohkan karena bilang nanti tidak tahu calon istriku dijodohkan Kak nanti bilang, pernah itu jadi bencong. Itu yang saya takutkan seperti itu. Tidak mau Kak seperti itu. Harus dia terima saya seperti ini dan tahu masa laluku seperti apa, harus dia tahu. Iya, Kak. Dan saya tidak mau Kak cari perempuan yang harus Kak cari kayak ukti-ukti. Ukti-ukti di luar sana. Ada cowok ganteng depan. Supaya bisa Kak belajar agama sama dia, karena saya masih kurang Kak agama. Masih banyak keinginan masih banyak mau belajar. Perdalam belum tahu agama. Kak, Iya. Aduh super sekali nih cerita Kak. Terus Kak ada cerita menarik ini yang saya dengar, pernah katanya dikejar Ki sama kakak tunggu dulu. Dikejar apa? Ribu-ribu Ki di salon belakang dikejar Ki sama kakak tak berdua Ki sama teman tak. Bukan bertiga. Kenapa bisa? Kak, begini, saya kan pernah dulu ikut ajang Miss Waria Cantik Peduli AIDS dan Narkoba. Itu di Makassar. Saya perwakilan dari Bulukumba mewakili ajang kontes kecantikan di Makassar pada saat itu. Setelah itu kontes, saya dapat nih teman. Saya jalan-jalan ke Bulukumba. Di sana, iya mau ke Bulukumba, mau jalan-jalan ke Bira. Bilang, nanti ke Bulukumba mau ke salon. Jadi ke Bulukumba ada kakakku peminum satu orang. Oh ada iya. Suka peminum, suka minum. Ada kakakku peminum, terus itu temanku datang dari Makassar berdua. Saya pengen tanya. Ada deh. Ada temanku 2 orang, cantik sekali. Temanku itu 2 orang, cantik sekali, panjang rambutnya juga. Berdua datang nih nginap di salon dari Makassar ke Bulukumba. Terus ini ada kakakku pulang tengah malam dari minum, terus dia minta kunci. Saya kunci pintu salon, dia ketok-ketok bilang, "Rod, kunci." Buka aku kunci. Saya tidak suka kalau ditanya kalau begitu sama kakak aku tuh yang langsung ketus caranya berbicara. Iya. Tidak suka kayak orang kasar. Iya, tidak suka ke orang kasar. Pas itu dia bilang kunci, tidak ada kunci. Cari mau di atas kunci, tidak ada kunci di sini. Gak lama.
marah itu kakakku, baru malu sama temanku, ada kok teman-teman baru aku kasih begitu kak. Di situ siapa itu bilang kakakku begitu, memang orang gila begitu. Saya bilang orang gila masa, dan pokoknya nyangkut ribut. Nggak lama itu saya bilang begitu, dia tendang dinding kamar sampai tembus itu triplek, sampai tembus itu kakinya masuk dalam di kamar. Itu koran temanku takut takut sekali. Lu siapa itu bilang saudaraku begitu, memang gila, suka minum. Pas itu lihat pintu belakang, udah dobrak pintu sampainya tembus itu, masuk di dalam pintu belakang. Saya keluar, saya lari sama itu temanku bertiga, mulai dari mana, perempatan BRI cabang, dia buru kak di situ sampai di perempatan rumah jabatan bupati, sampai dia buru. Nggak ada femininnya, semua ini teman-temanku lari semua kencang sekali, keluar semua lakinya padahal cantik semua. Di situ, iya dia buru sampai di situ. Enggak pakai sandal. Tidak ada nih, tadinya pakai heels tidak ada, keluar semua itu lari kencang, seperti kalau lomba lari maraton. Ya Allah, kalau nonton ini teman tak dan ingat ini cerita pasti ketawa-ketawa. Dia ingat itu temanku Ame sama Ririn, orang Makassar itu. Orang Makassar. Tapi untuk pergaulan tak kak sama teman-teman tak yang dulu, sekarang bagaimana Mi? Bagus Ji, sampai sekarang. Dari awalnya jadi dulu waktu berubah kok, pertama saya menghindar karena tidak mau kak dipanggil cantik gitu. Aku hindar, tidak mau kak dipanggil cantik, mau kak dipanggil ganteng, mau kak dipanggil cowok. Pokoknya tidak mau kak dipanggil berbaur tentang perempuan. Tidak mau kak dipanggil bunda. Hilang Mi ini bunda. Kalau saya bergaul lagi, otomatis bukan berarti saya tinggalkan teman-temanku yang dulu ya. Iya, tidak. Tidak, saya tidak tinggalkan teman-temanku. Bagaimana caranya saya meninggalkan pelan-pelan sampai teman-temanku yang dulu bisa mengerti. Kan ada sebagian teman-temanku juga kayaknya gitu berubah gitu. Nggak mendukung Kak. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Ada itu ada yang pro dan kontra Iya. Ada yang dukung kak, ada yang tidak. Menghindar pelan-pelan kalau bergaul kak, otomatis gaya berbicara aku masih kasar. Biasa bicara kasar, bahasa bicara kelamin kasar. Iya. Kan kalau orang-orang seperti saya dulu itu selalu bicara kasar, itu pun sebenarnya panggilan sayangnya Ji. Iya. Cuman tidak bisa kak bicarakan ke di sini, yang jelas bicara kasar. Kayak bahasa kelamin begitu dia kasih keluar. Begitu. Terus kak untuk akhirnya teman-teman tak yang lain bisa terima dengan sambil berjalannya waktu ada yang terima, ada yang juga bukan tidak terima, ada yang terima, ada juga mungkin gitu, apa namanya, pencitraan Ji. Nah, itu yang ku ambil. Kalau Nabi bilang ke orang pencitraan, ini saya harus kak buktikan kalau saya tidak, bukan kak, kalau penampilanku ini ku bahas masalah penampilanku, tidak bakalan mau kak seperti yang dulu penampilanku. Itu sudah ku haramkan sebenarnya. Sekarang kalau bicara masalah penampilan, Ruth mau pakai perempuan atau mau pakai laki-laki, masih bisa aku berpakaian perempuan, kira-kira tidak. Kalau saat sekarang tidak mau berpakaian perempuan, itu sudah kuharamkan di dalam mulutku berbicara. Saya haramkan itu berpakaian perempuan. Kenapa? Kecuali kalau saya terkenal, bisa kak jadi bintang. Masih ada halo. Iya. Bisa kan nanti jadi bintang, superstar yang terkenal, bisa jadi. Kalau jadi kak seperti itu, nah dituntut kak untuk berpakaian perempuan. Nah tadi sudah kuharamkan itu tidak berpakaian perempuan. Tapi ini kalau peran Ji, bisa kak ambil untuk jadi pekerjaanku untuk menghasilkan kak uang. Tapi kalau untuk saat sekarang untuk mau kak berpakaian perempuan dan tidak ada gunanya, buat apa kak berubah? Berubah kak itu setengah-setengah dong. Nah saya ini mau kak berubah seutuhnya, tapi mau kak belajar berubah. Itu makanya bertanya kak, apa sih itu hijrah yang sebenarnya? Saya mau bertanya, apa itu hijrah yang sebenarnya? Orang bilang hijrah Mirwi, tapi saya tidak pernah keluar di mulutku itu hijrah. Saya itu cuma mau kak berubah penampilan, tapi banyak orang-orang yang begitu kak Ruth bagus nih berubah penampilan tak begitu. Orang bilang hijrah. Nah perasaanku menurutku berubah kak jadi basic kok laki-laki begini. Tapi perasaanku masih perempuan. Masih berproses. Iya masih berproses. Tapi orang pemikirannya berubah nih. Tidak segampang membalikan. Iya makanya itu mau kak ceritakan
kalau hijrah itu seperti apa? Pernah kak itu hari dia bertanya sama Siapa? Ustaz Das Dasar. ya. Iya. Pas kayak di komunitas itu tau kan pernah diundang. Iya. Saya cerita empat mata sama dia, sama beliau, saya bilang, Ustaz, oke mi semua ini saya berubah mak, berubah penampilan mak. Jadi mak bukan apa penampilanku laki-laki Laki-laki, nih. Mi. Iya. Tapi kenapa di sini perasaanku masih perempuan, Iya. masih suka kak yang namanya laki-laki, padahal Iya. selalu maka ikut-ikut kajian, selalu maka ikut ini komunitas agama ini. Kenapa itu? Bagaimana itu bisa hilang? Dia bilang Ustaz, bilang begini, kalau mau kau berubah, ada niatmu begitu, lawan kita terus. Kalau sampainya itu katanya setan bosang, dia bilang Ustaz. Oh, ada tonji bosan setan. Makanya saya terima itu sarannya Ustaz itu. Dia bilang sampainya kalau setan sampai bosan Ruth, bakal bosan sendiri itu setan. Kalau kau lagi begitu, bertobat kau lagi, begitu kau lagi, bertobat kau lagi, sampai itu setan capek nih tentang kau. Kalau capek itu setan itu, mungkin dia itu ambil bercanda, tapi ku petik ada yang ku petik di situ. Oh, di situ nih saya ambil pelajarannya. Kalau berbuat tak seperti itu salah kak di mata Tuhan. Tapi kalau berbuat tak seperti itu, oke lah, saya berubah di mata orang itu. Oh, Rudi itu tidak begitu nih. Berubah mitawa, tapi bertentangan kurasa dengan hatiku. Jadi orang munafik kak. Kalau dipikir, oh Rudi berubah nih. Tapi kalau saya bilang tidak berubah kak. Penampilanku juga berubah. Oke lah, bergaul kak. Bergaul kak di suatu komunitas agama. Ceritanya itu, oh tidak nih Rudi tahu sholat begitu. Dari dulu sholat aja. Iya kan. Saya tidak usah dibahas masalah sholatku. Karena tidak baik dicerita kalau masalah sholat. Saya ini sholat kak begini. Dulu saja waktu masih panjang rambutku, 5 waktuku lancar. Alhamdulillah. Yang kasih ribet kak biasanya di hari Jumat. Kalau lihat kak cowok gondrong, suka kak lihat laki. Saya pergi sholat Jumat gondrong, nama kak seperti aku rasa Tarsan. Iya, karena tidak dandan kak, karena gayaku gaya perempuan. Terus berubah pucat, tidak pakai make up, rambut dikucir toh, disanggul begitu. Nah mau kak seperti laki, tidak, nah bukan kak seperti laki, seperti kak kurasa apa dia kayak orang sakit. Nah, di situ mak selalu berpikir capek mak begini harus kak berubah penampilan. Makanya selalu kak lihat Instagram, bukan kak, oh ini gayanya seperti ini, tapi baju-bajunya mahal. Harus kak bagaimana dia? Harus kak cari yang KW-KW-nya saja supaya bisa kak ikuti gayanya, tapi tidak bisa kak ikuti nilainya. Jadi ikuti gayanya, oh harus kak seperti ini. Tapi mahalnya sepatunya. Di mana kak? Di Buluku mau pakai sepatu. Saya tuh pakai sepatu biasa di Makassar pak. Tuh masuk kak di mall-mall. Di Buluku mau kak kemana gaya seperti ini? Jadi ikutin gayanya. Oh ini mau ku ambil misalnya yang murahnya. Kan ini artis-artis yang ikuti ceritanya. Kena setengah-setengah di bukan masalah. Tapi kalau masalah harga, kalau jutaan enggak mungkin bisa kak beli. Penghasilanku berapa tonji penghasilanku. Iya gitu. Makanya harus kak ambil dari situ. Tapi untuk baju ada yang dibagikan, ada juga yang dibakar. Ya itu tadi, kalau dibakar tidak ada sih yang kubakar. Kalau yang dibakar itu cuma poster-poster perempuan itu harus semua kubakar. Kayak foto-foto di sosial media. Di sosial media aku itu sudah semua sebagian sudah saya hapus, tapi tidak menutup kemungkinan di sosial medianya orang-orang di teman-temanku pasti masih ada. Itu pun tidak boleh kak langsung bilang, hapus foto-fotoku, itu bukan hakku. Tapi kalau mau kak lihat lebih bagus, kalau mau hapus ya hapus. Yang jelas intinya saya tidak mau kak larang paksakan itu bukan hakku sebenarnya, karena dia punya handphone, dia punya kapasitas untuk mau hapus atau tidak urusannya. Tapi kalau ku minta hapus milah. Tapi kalau tidak hapus, contoh kalau muncul lagi di Facebook, ada biasa muncul 4 tahun yang lalu karena memori muncul lagi seperti itu. Kalau saya pribadi biasa tidak aku bagikan. Tapi ada biasa teman-temanku bagikan baru TK. Bukan kak marah, tidak marah kak. Kalau bangga kak, dibilang bangga tidak. Tapi kalau saat sekarang sih bagikan nih, tapi tutup pakai stiker muka. Itu pesan juga dik. Iya tapi iya kalau mau dia tutup. Tapi kalau mau kak berdebat masalah itu bukan haknya. Tapi kalau mau kak lihat lebih bagus ke depan, dia yang berpikir.
Masa temanku mau kulihat begini, masa temanku mau begini. Dari dia mami. Makanya aku bilang tadi, kalau ada perempuan mau terima kak, lihat muka saya seperti ini. Harus terima Ki. Harus dari terima, jangan ku pernah malu karena saya banyak yang kenal kak, banyak teman-temanku begitu. Tapi untuk kehidupan waktu jadi waria Kak, pernah tidak dapat Ki perlakuan yang Kasar. Iya. Sama orang-orang. Iya. Ya, di situ nih kalau perlakuan kasar yang kayak olok-olok. Ada yang mengolok-olok bagus, ada yang mengolok-olok yang bercanda, ada yang menjengkelkan. Contoh kayak yang bagus itu. Kan dulu namaku Ruri. Waktu dulu dipanggil biasa Ruri. Ruri mah kok kemana? Begitu. Itu biasa kayak kayak apa kayak ngeliat gelis sekali itu begitu ya. Bilang, Ruri mau tidak suka kak. Biasa saya jengkel kak. Biasa tidak aku bati-bati. Terkadang biasa kalau ada yang panggil kak begitu biasa meludah kak. Masa Kak? Iya, meludah kak tapi bukan di depannya. Meludah kak nyampe cik supaya dia kurang ajar ini orang. Karena cara bercandanya tidak aku suka. Ada biasa beda. Ruri cantik mau kemana? Nah, itu suka kak. Karena memang dia dari hatinya yang panggil begitu. Ada biasa kayak memuntah, mau melihat sampah begitu. Kayak iya, begitu. Itu yang tidak aku suka. Di situ mah biasa belajar bilang Pandangannya jadi orang di. Iya, pandang begitu. Tapi dia tidak lihat kreativitasnya seorang waria dulu. Makanya itu kalau mau ubah teman tak waria, yang ku minta ini sama teman-teman di luar sana toh. Kalau mau suruh berubah, rangkul baik-baik dulu. Rangkul bicara baik-baik. Terus jangan langsung berubah mau tidak baik. Bikin berat-berat dunia. Bahasa Bugisnya Pecilaka-cilaka. Ya ada bilang pecilaka-lakai. Kalau dibilang orang pecilaka-lakai, menurutku saya itu orang macilaka itu orang yang tidak bisa menghasilkan uang. Nah ini bencong kah? Pintar menghasilkan uang. Iya. Mungkin itu karena pecilaka-lakai karena menurutku ini pandanganku saya lihat pecilaka-lakai itu karena mungkin membawa bencana karena selalu membuat hubungan seks yang tidak bebas begitu. Itu mungkin dampaknya tuh ke masyarakat. Nah, itu. Tapi sadar Jaki Kak, maksudnya ada juga selama menjalani gitu proses jadi ceritanya waria pada saat itu. Ada juga dirasa ketika mau bertindak melakukan sesuatu kayak takut-takut Jaki juga dipikir juga norma-norma agama pada saat kalau saya ajarannya keluargaku ini ajarannya orang tuaku, pesannya orang tua laki-laki almarhum, pesannya begini, capek mak kak pukul kok, capek mak kak di keluarga juga, kenapa anakmu seperti itu, capek mak semua. Kalau pergi ke sholat Jumat, Ustaz bahas masalah waria, saya yang teriris hatinya. Pas itu hari ada cerita begini, saya itu hari sholat Jumat waktu masih panjang rambutku, satu masjid kak sama orang tuaku almarhum, itu Ustaz bahas masalah waria, dan pada saat itu ada orang tuaku di dalam situ di masjid. Iya, dia bahas, dia bilang itu orang tua tidak bisa mendidik anaknya begitu. Saya yang teriris, kasihan itu orang tuaku kodong. Ada juga di dalam situ. Ada kak, tapi itu pikiranku belum berpikir kak sekarang pada saat ini mami. Wih dulu kenapa kak begini, saat sekarang dulu tidak ada pikiranku begitu amburadul, bodo amat nggak urus. Saya mau jalani yang begitu, mau berteriak orang menggonggong terserah, itu di pikiranku dulu terserah. Di situ nih saya pikir kodong orang tuaku yang dibully, bukan dibully sih sebenarnya, maksudnya orang tuaku kena imbasnya atau bilang tidak berhasil mendidik ini anaknya begitu. Tapi sampai orang tuaku sampai sudah pukul kayak capek. Itu pesannya orang tuaku, apa dia bilang, kalau begitu paling nak capek mak. Satu pesanku, jangan kau pernah ubah bentuk tubuhmu untuk badanmu. Contohnya jangan kau tindik telingamu, jangan kau lubangi telingamu, jangan kau suntik
anu Iya, semua, semuanya begitu. Nah, itu yang kupegang teguh sampai sekarang ini, sampai sekarang berubah Kak, tidak ada yang kusesali. Ada yang berubah seperti saya yang sesali sudah suntik silikon, suntik payudara, lubang telinga, itu kan dilarang sama agama menurut saya. Iya Kak. Begitu. Makanya saya tidak lubang telingaku. Kenapa? Dulu waktu saya jadi waria, kalau kontes pasti kan pakai anting. Iya, anting panjang sekali Saya tuh pokoknya. selalu berpikir bagaimana caranya ini supaya pakai ke anting yang cantik. Teman-temanku cantik-cantik semua antingnya, beling-beling yang panjang menjuntai. Maka aja seperti itu. Dapat maka akal. Biasa maka pakai handy plus yang ya begitu. Biasa bengkok ke kiri ke kanan, tidak jatuh menjuntai dengan natural begitu. Di situ dan pas saya berubah, itu yang tidak aku sesali. Dan bangga Kak sama orang tua aku masih kupegang Teguh kupegang teguh kata-katanya yang kau pernah ubah dalam bentuk badanmu. Masya Allah. Ini Kak Ade, yang apa cerita lucu pada saat saya kan ngontrak di salon sekarang ini. Terus rumahku di Cendana. Waktu masih hidup itu Orang tua? bukan iparku. Kalau orang tua itu sudah capek nih, sudah mak di depannya pakai baju perempuan, pakai BH di depannya, ganti semua, pokoknya pakaian perempuan. Sampai terkadang itu orang tua aku perempuan, dia cuci kodong itu pakaian perempuan pakaian dalamku di situ. Maka kalau sekarang itu baru Kak terasa, baru terasa semua. Wih, dosaku dulu orang tuaku itu cuci pakaian dalam perempuanku. Di mana itu letak dosaku sama orang tua. Tapi karena itu aku bilang tadi, karena adanya pekerjaan uang yang menghalalkan semua itu, yang ku kasih itu orang tuaku, pasti kalau ku kasih kan orang tuaku uang, pasti masa mau kuan anakku lagi sudah mikutanya. Lagian juga orang tuaku capek mitanya, Kak, bagaimana kapan pokok berubah nak begini bilang ada tunjuk tuh nanti saatnya, itu lagi membentak lagi, padahal itu salah Kak kalau bentak lagi orang tuaku. Itu cerita lucunya. Waktu masih hidup itu iparku, ini bapaknya Sinchan, yang ku sayang sekali ini anakku. Ini bukan anaknya sebenarnya, harus anak kok, tidak boleh orang tua. Anakku itu tidak boleh ada yang lain, tidak boleh dia suruh beli sepeda, dibelikan apa yang dia minta dibelikan. Biasa salah gunakan di orang tuanya nih suntik biasa anaknya suruh beli kok bodoh di pengemudimu sepeda. Tidak, aku belikan lagi. Suruh beli, aku begini, aku belikan lagi. Tidak boleh. Padahal kalau boleh dipikir orang tua ini banyak sekali jiwangnya. Tapi kalau rasa kasih sayangku, cintaku sama Sinchan. Sinchan. Sinchan yang mana ini? Ini Sinchan Rama. Pada waktu itu, kan ini bapaknya Sinchan, bisa dibilang agamanya kuat sekali. Sampai di ruang lingkup keluarganya itu pakai apa? Syar'i besar. Sampai kakakku ikut syar'i. Syar'i juga. Dulunya pakai bisa dibilang itu pakai selengean di jilbabnya, sekarang sudah pakai syar'i. Karena dari suaminya. Nah, di situ yang saya segani di antara iparku 3, adik iparku 3, semua saya segani saya hormati semua. Tapi dia enak enjoy dia pakaian perempuan Kak, ketawa mau Kak pakai heels, malah dia biasa bawakan Kak heels kalau kontes Kak. Tapi kalau ini parku saat yang segani bapaknya Sinchan, karena dia jarang berbicara tapi selalu mendengar orang dari luar. Saya takutkan kenapa tuh iparmu begitu, itu yang selalu kuhindari. Jadi kalau saya pulang ke rumah di saat saya perempuan, di saat ini gedong besar di saat besar payudaraku walau mana mama itu palsu dikasih masuk itu. Kak, apa dikasih kaki? Terkadang kos kaki. Kadang roti. Supaya cantik bodiku tuh dulu bodiku cantik katanya, bodiku dulu cantik. Makanya aku jaga pola makanku dulu. Makanya itu selalu Kak pesan makanan di Kaola, pesan vegetarian, catering sehat, supaya bodiku cantik itu dulu. Makanya itu pas Kak pulang ke rumah, ada adekku, saya telepon adekku, ada bapaknya Sinchan situ. Kan bapaknya Sinchan nongkrongnya di rumah. Rumah itu bersambung dengan rumahnya kakak toh, bersambung. Jadi saya telepon, ada bapaknya. Iya ada ki. Pakai baju apa tuh Kak? Dia pakai tetek Kak.
Karena saya saking sehargainya ini iparku. Selagi saya tidak pernah minta uang sama dia, minta tolong sama dia. Oke lah kalau minta tolong yang lain boleh. Tapi kalau minta uang tidak pernah. Saking sehargainya, bilang, lemparkan Kak dulu bajumu. Ada adekku laki-laki, bungsu. Bawa Kak dulu baju di sini. Biasa, tidak ada bajuku. Kok biasa dikasih, kok baju tidak kasih pulang. Kasih tak baju rata-rata baju perempuan. Kalau mau pulang ke orang tua aku malam habis kerja di salon, pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah di Maceku. Biasa rindu Kak sama orang tua aku. Ya biasa terkadang 1 bulan tidak ketemu ke orang tua aku. Padahal satu kota aja satu Kak. kota kan saya kontrak kerja. Saya kalau mau Kak pulang ke rumah biasa tidur nih. Tapi biasa mau Kak ke rumah rindu Kak sama itu sincangku rindu Kak. Biasa tutup salon Kak jam 7 malam tutup Kak. Biasanya belum Kak tutup jam-jam segitu. Pulang Kak ke rumah. Tapi biasa Kak ada perempuan Kak. Sekalian Mak keluar ceritanya pergi Mak sebentar nongkrong ke tempat lain. Jadi dandan Mak dulu. Tapi kalau mau Kak ke rumah, aduh, ada bapaknya Sinchan di teras. Gimana cara ini mau masuk ke rumah? Sebenarnya tidak pernah marah. Cuman saya hargai iparku. Saya hargai. Saya telepon medek kok. Ambil Kak dulu baju. Kau tidak pernah kamu kasih. Mutar balik Kak. Tapi malas Mak lagi pulang ke salon, ganti baju, hapus make up. Sehingga Mak di distro, ada distro dekat rumah Tivo. Di situ Kak biasa ganti baju, beli baju cowok, pakai baju, hapus lagi nih make up, baru Kak ke rumah lagi. Kunci badan Mak sedek. Bukan ceritanya diriku ku bawa di depannya itu iparku. Kalau ada depannya iparku segan Kak. Malu-malu Kak. Di situ ku hargainya ceritanya karena dia banyak teman-temannya agama-agamanya bagus begitu. Agamanya tinggi. Jadi itu ku jaga selalu. Selagi tidak pernah jangan tegur paling satu kali iparku, tapi bukan dia tegur langsung ke saya, dia tegur ke anakku, Sincang. Dia bilang begini. Dia panggil di keluarga aku dipanggil saya itu Puang Nudi. Dia panggil sama apa? Dipanggil sama keponakan. Sama keponakanku. Sih dia bilang, tanya itu pengudimu. Gaga itu kalau pakai baju laki-laki, kalau potong rambutnya, baru pakai baju laki-laki gaga itu. Bilang, biar tuh aduk ketawa. Nah bentar ki Bapak. Ya Allah. Karena kan ini anakku, saya punya awas kok kalau selalu membantah sama saya. Itu biasa menurut sekali dengan perkataanku. Jadi dia tanya nih, Pengudi, gagak ki bede, potong rambut, tanda bilang bapak. Bilang iya. Jangan sinisku ngomong. Iya. Nanti ada waktunya itu nak. Bilang, iyo, bapak nasuruh ki begitu. Padahal ini korang anak-anak polos. Anak polos gitu. Karena kalau minta ada sesuatu yang minta, iyo tidak aku belikan ku ini, Itu nak takutkan. Malah justru lebih dengar saya daripada orang tuanya. Orang ceritanya mamanya, ceritanya ibunya. Lebih dengar saya daripada makanya ku angkat menjadi anakku ceritanya itu. Yang ku sayang sekali Sincang itu. Tapi kan banyak keponakan tak tuh. Saya keponakanku dari saudara-saudaraku toh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kenapa Sinchan yang paling? Karena saya tidak punya keponakan laki-laki. Saya pertama keponakanku 1 perempuan. Yang muncul itu 1 perempuan dari anak dari bapak saudaranya Sinchan. Itu keponakan pertama. Kalau keponakan pertama pasti itu disayang sekali semua saudara. Kan tidak ada yang punya anak ceritanya di antara semua saudara. Itu jadi 1. Tidak lama muncullah Sinchan laki-laki. Pengen sekali Kak anak laki-laki. Mau sekali Kak keponakan laki-laki. Muncul itu Rama. Ku sayang sekali Mi. Itu Mi ku jaga selalu apapun yang minta. Pokoknya kalau anakmu laki-laki saya yang jaga. Ya pokoknya ku bilang jagoanku. Masa ku jadikan jagoanku baru saya ndak jago Kak. Baru saya ndak jago Kak. Nanti ikut-ikut sama saya seperti saya. Itu yang ku takutkan, itu yang sangat ku khawatirkan sekali. Jangan sampai ini anakku Sincang mengikuti jejakku yang dulu. Makanya di situ Mi timbul perubahanku. Harus Kak berubah sebelum SD ini Sinchan berarti harus Kak berubah betul. Setidaknya berubah penampilan lah dulu begitu. Berjalan bergaul Mak sama teman-teman yang bagus. Tidak aku bilang bergaul Kak sebelumnya tidak bagus. Maksudnya di ruang lingkupku itu toh circle-nya di sekarang alhamdulillah begitu. Tapi kalau bergaul Kak sama yang lain-lain yang teman-teman dulu kok begitu heboh Kak lagi. Cuman bedanya yang tidak panjang rambutku tetap jika gitu. Yang begini pernah ada yang bilang, iya alhamdulillah Rudi
bagus berubah mau kok tidak bergaul mau kok sama perempuan. Ya oke lah tidak bergaul sama, bukan tidak bergaul sama perempuan, oke lah aku tinggalkan yang berbau-bau perempuan. Giliran berubah jadi laki. Giliran berubah Kak jadi basicnya laki-laki, bergaul Kak sama laki-laki, di pikirannya sebagian orang-orang bergaul sama laki-laki. Alasan gitu, mana Jina dekat itu apa sebenarnya itu hijrah, yang makanya aku bilang bergaul Kak sama perempuan salah, bergaul Kak sama laki-laki juga salah. Mungkin karena bergaul Kak sama laki-laki karena ada mau ku dekati. Iya, Ya pasti mungkin pikirannya toh. seperti itu. Iya. Tapi kupikir ya oke lah deh, terserah mami mau Kak nu nilai seperti apa. Yang jelas saya perubahanku tidak kembali mak yang seperti dulu, berpenampilan laki-laki Kak. Tapi terserah nih pikirannya seperti apa. Berpenampilan laki-laki Kak, bergaul Kak sama laki-laki, dikira Kak lagi Ada udah di balik ya batu. begitu. Itu Kak. susah, itu makanya dibilang proses yang saya tahu proses hijrah seperti itu. Mungkin makin berubah Kak, makin mau Kak ke jalan yang baik, makin kencang kurasa angin. Sebagian banyak Iya, rintangan tapi yang Kak, sekarang yang sekarang ku pilih berpikir Kak, oh mending saya terima orang-orang yang ini yang bully-bully Kak begini daripada yang puji Kak. Kalau yang puji Kak otomatis sudah udah suka mak. Tapi kalau orang yang bully Kak seperti itu harus Kak, oh saya tidak seperti itu Kak sebenarnya. Biar nih pikirannya seperti apa. Ini nih ku jadikan pelajaran, ku jadikan contoh, ku jadikan motivasi untuk kalau saya tidak seperti itu di pemikirannya. Entahlah di pikirannya seperti apa. Yang jelas apa yang ku perbuat saat sekarang ini detik ini biar saya nih sama Tuhan yang tahu. Yang tahu. Iya, Kak, apa yang mau nilai ke orang seperti itu terserah. Apa yang mau dipikirkan terserah. Yang penting Yang penting saya sekarang tujuannya baik. Itu satunya. Mau dia pikir itu teman-temanku yang lain, tidak itu masih begini. Terserah nih. Iya. Yang jelas saya nih sama Tuhan yang tahu. Dulunya tadi ini tidak kupublikasikan, sekarang kupublikasikan. Dulunya tadi kupublikasikan, sekarang tidak. Begitu mah. Tapi Kak, kembali lagi cerita kita di tentang Boleh Kak minum dulu sebentar. Oh iya tahu haus Ki. Ya Allah, minum Ki Kak. Ya Allah. Deh, bahas hijrah takut. Tidak Kak, biar bisa jadi inspirasi di Ya, luar sana. iya. Sempat setelah ada yang nonton ini podcast, Iya. akhirnya ada teman-temannya Kak Iya. Rudi yang dulu tuh sempat Tapi banyak nih sebagian saya lihat Iya, berubah. Dek. Berubah penampilan. Iya. Itu sudah lumayan nih sebenarnya. Sebenarnya mau jadi mau dirangkul, jangan ke gonggongi, jangan ke kau itu dilaknat sama Tuhan. Saya pernah Kak juga dibilangi seperti itu. Ada, jangan mau Kak sebut nama. Ada salah satu pegawai yang bilang Kak, kau ini orang yang bikin berat-berat lino, bikin ya begitu. Kau itu dilaknat sama Tuhan. Gitu. Ku eluskan mi dada, kisah pula kami baro-baro. Itu yang selalu kupikir. Kalau saya seperti ini, pasti yang dampaknya kemana? Pasti keluargaku yang kena. Kau itu bilang ke orang begini, kita kurasa yang malu. Itu yang selalu kujaga, semua itu. karena pasti banyak di luar sana yang Banyak sekali sebenarnya mau berubah, mau diberikan ajaran yang baik, tapi kalau dikasihkan ajaran yang keras, pasti susah. Nah itu yang begitu, biar dikasihkan yang lembut, kalau hatinya belum bisa, tidak bakalan mau. Biar kau cuci, biar kau tenggelamkan di laut sedalam apapun, tidak bakalan mau kalau masih mau berpakaian perempuan. Gitu. Kalau kau rangkul, kasih cerita baik, bahas masalah. Saya itu kalau bahas masalah orang tua, saya itu tidak sanggup Kak sebenarnya bahas masalah orang tua. Karena aku pikir, ini teman-temanku, mau kau begitu terus, itu orang tua mau dibawa, disiksa. Itu yang selalu ku ingat, kasihan ku dengan orang tua ku dibawa. Jadi setiap saya ada aneh yang ya kita tidak tahu hilaf yang mana yang bagaimana hilaf toh. Kalau ada lagi di pikiranku kayak yang kayak tanda kutip yang kayak aneh-aneh begitu di pikiranku. Kembali lagi. Yang kayak seperti dulu di pikiranku. Biasa kalau ku ingat itu orang tuaku, di situ Kak lagi. Stop Kak lagi. Harus Kak ingat orang tuaku. Kalau bukan orang, karena ku pikir kalau bukan orang tuaku, ku ingat pasti
ih kurang dipukul nih kapan ini orang tua di bawah. Ada temanku seperti itu, wih dipukul nih orang tua di bawah karena kau caledak-ledak kau begini-begini. Oke lah kalau caledak ya masih, tapi kalau masalah yang lain-lain itu yang selalu kutakar sebagai bagaimana itu supaya tidak sampai ke titik seperti itu lagi. Kalau teman-teman tak sendiri Kak sekarang melihat perubahan tak, kan ada sahabat tak yang dari dulu Ji memang baku bawa ke ceritanya tuh, mulai dari masih panjang Ya, rambut, panjang rambut iya, sampai sampai sekarang. sekarang. Bagaimana supportnya sama kita? Ada yang kalau caranya support teman-teman tuh bukan yang serius yang sampai apa deh, sampai apa, kayak sedih begitu, tidak. Justru dia kasih Kak support yang kasar supaya tidak jadi Kak sedih. Ini nih teman-temanku gincu. Oh Gincu namanya, geng Ya, tak, nama Kak. gengku dulu itu gincu. Apa itu artinya kayak? Gincu ya listip dulu waktu masih waria dulu. Kan perempuan semua di situ di dalam. Jadi selalu cari listip yang berbeda. Masing-masing bawa listip. Listip andalannya masing-masing semua. Makanya dinamakan gincu. Jadi kalau kumpul kayak besok kita mau pergi makan di sini. Pasti bawa, sudah makan pasti listip. Nyala dulu listipmu begitu. Itu makanya melengket itu namanya gincu. Iya. Itu yang kalau kasih Kak support semua teman-teman itu spontan semua. Awas kalau begitu kok lagi. Nah, contoh kayak teman yang satu yang kayak kemarin yang saya kasihkan surprise ya, Bu Dokter itu. Dia itu kalau kasihkan Kak ceritanya apa? Support bukan yang halus. Ya. Saya tahu karakternya semua teman-temanku di dalam itu semua, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang palsu tapi bagus. Tapi saya tahu ini semua karakternya. Iya, belajar bukan yang ceritanya yang palsu ngomong, "Ih berubah kok Rudi, jangan kok kayak begitu." Enggak seperti itu. Dia kalau ngomong, saya tahu nih karakternya nih sahabat-sahabatku semuanya. Dan awas kok kalau kembali kok lagi seperti itu. Dan tidak Ji Bos. Itu support yang kayak seperti itu teman-temanku. Itu sahabatku yang sebenarnya Kan iya. Dia tahu nih semua. Iya. Biar Kak marah, biar Kak kerasi, caraku panggil sama dia, panggilan kasar, panggilan apa, nah tahu. Nggak tahu. Beda dengan kalau orang lain yang panggil seperti itu marah. Kalau saya yang panggil seperti itu marah aja, tapi sebentar sama aja lagi, sebentar marahan, sebentar baik lagi, tidak bisa. Oke lah, kalau ini teman-temanku mungkin nak terima Kak apapun kekuranganku dan kelebihanku. Kelebihan iya, nah tahu sekali nih semua karakterku. Kalau dari keluarga tak Kak? Kalau dari keluargaku bahagia ya semua. Keluargaku kalau masalah perubahanku. Kalau bentuk dukungan yang nakasih Ki? Kalau bentuk dukungan keluargaku. Iya. Ini bangga mi dengan sayang seperti ini. Begitu bagus dilihat. Bagus mau dilihat. Tidak seperti mau ondel-ondel. Ondel demi lagi Ki dulu. Karena kalau dandan Kak tuh full make up, saya tidak mau keluar kalau tidak make up. Tidak pernah mau. Harus bulu mata on. Harus itu. Nah ribetnya itu Kak di mana? Ribetnya baru semua yang saya bawa palsu, mulai dari pantat palsu, supaya bodiku cantik, mulai dari bulu mata palsu, soft lens, semuanya ribet. Iya di mana? Buat dada palsu semua. Di mana mungkin belajar itu Kak? Belajar dari cermin. Saya lihat dari diriku. Oh harus Kak seperti ini. Oh kalau begini tidak cantik Kak. Ya harus Kak pede dong. Iya. Dulu waktu masih jadi waria berarti pernah juga disalin dandan Ki mungkin dengan saudara-saudara perempuan atau justru saya yang paling cantik di antara saudara-saudara perempuan. Tidak boleh Kak tersaingi. Tidak boleh. Contoh kayak begini. Ada keluargaku menikah. Kan biasanya itu kalau keluarga menikah ada pembagian baju seragam. Kan makanya kasih baju batik. Dan tidak, saya harus dapat seragam juga. Itu seragamnya biasa pembagiannya 2 meter. 2 meter satu orang. Kan gak bisa tinggi. Iya. Dan saya minta tambah, justru malah uang pribadiku tambah. Harus saya 4,5 meter. Karena saya mau pakai ekor. Dan saya harus menjunta. Pada saat itu. Karena pernah ada saya dengar dari Kak Diana, terkadang dia yang make up Kak sini, kok make up Ki. Iya saya yang make up Ki. Tapi keahlian tak sekarang
Maksudnya tetap dijalankan di Ya, untuk profesi. untuk profesi saya tetap jalankan, ya saya jalankan nih, ya kayak cukur, jual-jualan online, makanan, makanan, make up juga masih. Make up Iya, juga masih terima iya, Ki, kalau Kak. ada, tapi bukan muka yang promosi seperti dulu kayak yang saat-saat sekarang ini banyak sekali mua-mua Iya. bermunculan, mua-mua baru. Itu sudah bagus semua. Tapi saya kalau ada yang telepon Kak, Ruth, masih make up Jiki Kak? Masih potong rambut Jiki? Perempuan bilang, iya mas, masih Ji. Bukan Jika yang tidak bisa Kak sentuh perempuan, masih Jiki. Itu pemikirannya orang-orang ke saya. Nah kira maka ceritanya berubah, tidak terima mak perempuan, tidak menyentuh mak perempuan, karena selalu mendengar dari katanya Katanya begini, katanya Rudi begini, tidak begini, padahal tidak. Itu yang mau saya jelaskan. Padahal ini sayang sebenarnya aku bilang, Iya. bilang kalau masih bisa jaga menerima perempuan. Makanya itu ditanya Kak Ruth, kalau penghasilanmu dulu sama sekarang, banyakan mana? Yang waktu gaya perempuan, waktu yang sama sekarang. Kalau banyak tidaknya itu beda-beda. Jika kalau dulu yang membedakan itu berkahnya. Iya, kalau aku pikir kalau dulu banyak, Iya. banyak sih, banyak sekali dulu. Karena mana yang cari perempuan, mana yang cari, banyak sekali. Atau sempat kita juga Jadi korbannya begitu. Kalau tidak dapat nih, biasa Kak bercanda. Lu temanmu dulu perempuan lagi tidak ada. Kalau mau saya mau kita tidak. Begitu sambil bercanda Kak teman-temanku itu. dibawa bercanda. Iya, dibawa bercanda mi. Sang itu main pedang-pedangan katanya. Ya Allah, pasti kalau diingat semua kejadian Kalau aku perjalanan ingat hidup semua tak, perjalanan Kak, hidupku, biasa Kak, kadang jijik Kak. Iya, kadang jijik Kak, tapi kadang juga senang Kak lihat. Oh kalau saya pernah Kak seperti ini. Mudah-mudahan kalau saya sholat berdoa Kak, yang selalu ku minta Kak satu Ji. Yang selalu ku minta itu orang tuaku harus bagus di tempatnya, sama yang ku minta itu selalu Kak ku minta sekali sampai sekarang ini, karena saya ini pendosa Kak sebenarnya. Selalu ku minta, mau Kak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu pun mau Kak selalu meninggal di dalam masjid, entah itu berdosa Kak di luar, tapi harus Kak meninggal di keadaan sholat Kak, atau di dalam masjid Kak. Itu selalu ku minta, selalu Kak berdoa di ujung doa Kak, harus Kak begitu. Tidak ada yang lain, tidak tahu kenapa selalu Kak merasa takut, selalu Kak takut. Nah saya ini belum Kak sebenarnya yang sepenuhnya Iya. berubah yang Betul. lebih baik sekali. Iya. Tapi mau Kak selalu meninggal di dalam masjid, itu selalu ku minta. Tidak mau Kak meninggal yang seperti yang lain-lain. Entahlah kalau jalannya Tuhan di mana Kak nak tempatkan meninggal di situ, tapi selalu ku minta Tuhan harus Kak kasih meninggal Kak di saat keadaan sholat Kak. Tapi gembira sekali Kak kalau di dalam masjid Kak. Mudah-mudahan ada itu doaku, walaupun masih pendosa Kak. Nanti itu Kak deh, nanti ku doakan Ki panjang umur. Ya, Ku doakan Ki panjang umur, sehat selalu. ya amin. Ya. Terus Kak, tapi dulu waktu jadi Ki Waria bukan asal Waria yang ya Apa itu? begitu-begitu Ji. Tetap ada prestasi yang ditorehkan di. Ya, kalau prestasi itu, prestasinya Waria kalau saya, prestasi apa? Apa prestasinya? Coba kita pikir, apa sih prestasinya Waria? Kalau prestasi mungkin pekerjaan deh, bikin dia jadi prestasi. Kalau prestasi mau kita dapat prestasi dari mana? Contoh, prestasi yang ku dapatkan dulu. Oke lah, pernah Kak lomba. Itu bisa tadi bilang pemilihan lomba Miss Waria Cantik W2S itu prestasi bagi saya, karena saya bukan satu-satunya sih, salah satunya dikirim ke Makassar, bukan dikirim, saya mendaftar sendiri ke Makassar untuk lomba ajang bergensinya Waria. Itu prestasi menurutku pada saat itu. Mau dibawa kemana ini lombaku sebenarnya? Saya lomba di Makassar, setelah menang dibawa ke Jakarta. Di Jakarta dibawa ke Thailand, itu ada namanya Miss Thailand. Prestasinya dari mana kira-kira?
Ya Kalau sekedar. prestasi pasti pujian Ji menurutku. Iya, Dia tahu wah dia yang terkirim dari Bulukumba begini dibawa ke Jakarta. Itu sebagai prestasi menurutnya. Tapi apa yang dia petik? Apa yang dia membawa kemana ini? Ku bilang prestasinya. Kalau membawa masalah mengedukasi untuk AIDS-nya. ya AIDS-nya itu bisa ke sharing ke orang-orang. Kalau yang ku dapat itu ku petik dulu saya itu. Itu hikmah Pas yang ya diambil. hikmah yang ku dapat kata pas kak lomba, setelah pulang dari lomba itu nih ku dapat. Pas ku dapat itu, oh tidak boleh kak begini sama ini, harus kak pakai pengaman, harus kak